Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Amelia Manda dari kelas AKP 6B. Saya akan mempresentasikan materi bab 9, yaitu siklus akuisisi dan pembayaran, verifikasi akun terpilih. Di sini ada 4 sub materi. Yang pertama, ada jenis akun lain di dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Yang kedua, ada audit atas properti pabrik dan peralatan. Yang ketiga, ada klasifikasi properti pabrik dan peralatan. Yang keempat, ada audit kewajiban akrual. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu jenis akun lain, verifikasi akun terpilih. Aktiva, kas, bebannya harga pokok penjualan, kewajibannya utang usaha. Persediaan, bebannya beban sewa, kewajibannya utang sewa. Perlengkapan, bebannya pajak properti, kewajibannya honor profesional yang terhutang. Properti bangunan dan pabrik, bebannya beban pajak penghasilan, kewajibannya pajak properti yang terhutang. Paten, merek dagang, dan hak cipta, bebannya beban profesional. Beban yang masih harus dibayar lainnya. Sewa diberi muka, bebannya tunjangan pensiun, kewajibannya utang pajak penghasilan. Pajak diberi muka, prasarana, bebannya asuransi diberi muka. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu audit atas properti, pabrik, dan peralatan. Properti pabrik dan peralatan adalah aktiva yang memiliki umur yang diharapkan lebih dari 1 tahun digunakan dalam bisnis dan tidak diperoleh untuk dijual kembali. Tujuan penggunaan aktiva sebagai bagian dari operasi bisnis klien dan umur yang diharapkannya yang lebih dari 1 tahun merupakan karakteristik yang signifikan yang membedakan aktiva tersebut dengan persediaan, beban dibayar muka, dan investasi. Baiklah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu klasifikasi akun properti, pabrik, dan peralatan. Yang pertama, ada tanah dan pengembangan tanah. Yang kedua, ada bangunan dan perbaikan bangunan. Yang ketiga, ada peralatan dan manufaktur. Yang keempat, ada perabotan dan perkakas. Yang kelima, ada mobil dan truk. Yang keenam, ada pengembangan leasehold. Yang ketujuh, ada konstruksi dalam proses untuk properti pabrik dan peralatan. Audit atas properti pabrik dan peralatan secara berbeda dengan akun aset lancar karena 3 alasan berikut. Yang pertama, biasanya terdapat akuisisi peralatan dalam jumlah sedikit pada periode berjalan. Yang kedua, nilai akuisisi biasanya material. Yang ketiga, peralatan biasanya disimpan dan dicatat dalam pencatatan akuntansi selama beberapa tahun. Dalam audit atas peralatan, manufaktur, dan akun-akun yang terkait, auditor harus memisahkan pengujian ke dalam kategori berikut ini. Yang pertama, ada melaksanakan prosedur analitis. Yang kedua, ada memverifikasi akuisisi tahun berjalan. Yang ketiga, ada memverifikasi pelepasan atau pembuangan tahun berjalan. Yang keempat, ada memverifikasi saldo akun aktiva. Yang kelima, ada memverifikasi beban penyusutan. Yang keenam, ada memverifikasi saldo akhir akumulasi penyusutan. Lah, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu audit kewajiban akrual. Kategori utama akun yang ketiga dalam siklus akuisisi dan pembayaran adalah kewajiban akrual, yang merupakan estimasi kewajiban yang belum dibayar atas jasa dan manfaat yang telah diterima sebelum tanggal neraca. Kewajiban serupa lainnya termasuk: yang pertama, ada gaji akrual. Yang kedua, pajak gaji akrual. Yang ketiga, bonus pejabat akrual. Yang kelima, komisi akrual. Yang keenam, fee profesional akrual.
Ketujuh, sewa akrual. Yang ke-8, bunga akrual. Verifikasi beban akrual bervariasi tergantung pada sifat akrual dan situasi yang dihadapi klien. Bagi sebagian besar audit, akrual hanya memerlukan waktu audit yang sedikit. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai bab 19, siklus akuisisi dan pembayaran, verifikasi akun terpilih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.